Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog saya Bram. Teman-teman, ada nih pertanyaan lagi yang masuk teman-teman. Jadi di masa new normal seperti ini, bagaimana sih kita bisa jadi pengusaha gitu? Step awalnya gimana sih? Terus moment of greatness gitu. Jadi momen kita, kebangkitan kita itu di saat sekarang itu gimana sih biar kita bisa nyiptain momentum lah gitu, kurang lebih teman-teman. Teman-teman, sebelum melanjutkan menonton, mohon support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Jadi saya sharing apa yang saya lakuin ya teman-teman. Jadi mungkin tidak ada dalam buku-buku, tidak ada pelajarannya gitu teman-teman. Tapi at least itu yang saya lakuin. Saya juga learning by doing teman-teman, bukan murni momennya gimana, terus caranya gimana. Kalau mau saya jawab itu momennya untuk kita jadi pengusaha atau nge-build side job kita gitu ya sekarang teman-teman. Sekarang saatnya langsung teman-teman berpikir lebih kreatif lagi, berpikir sedikit lebih keras lagi berpikir untuk mau keluar dari zona nyaman gitu. Jadi apapun profesi teman-teman gitu, dimanapun, kapanpun profesinya sudah menjadi level yang tinggi gitu dalam satu perusahaan, tetap harus sekarang itu saatnya mulai berpikir untuk mulai usaha gitu teman-teman. Jadi berpikirnya jangan yang susah-susah teman-teman, jangan yang rumit-rumit, jangan yang sulit-sulit, berpikirnya yang simple aja gitu. Kalau yang saya lakuin itu usaha itu ya kita berdagang gitu teman-teman, jual beli. Jadi intinya itu seperti itulah. Jadi kalau misalnya kita bicara lebih jauh, mungkin ada business plan, ada break even point, terus segala macam, mungkin agak sedikit membingungkan lah. Tapi inti dari usaha itu teman-teman, yang penting kita bisa jualan teman-teman. Ada perdagangan, ada jual beli. Nah, jual belinya bagaimana? Jadi kita menjual produk yang dibutuhkan sekarang teman-teman, yang sedang dibutuhkan. Terutama kan sandang, papan, pangan lah, itu teman-teman yang jadi fokus prioritas. Jadi itu yang coba diulik sama teman-teman, dicari passionnya teman-teman di mana, terus dicari yang paling dekat resourcesnya gitu, sumber dayanya yang dekat dengan teman-teman yang ketemu sehari-hari, entah itu dapat barangnya dari teman atau dari saudara atau dari manapun yang dekat, yang terjangkau gitu teman-teman, yang tidak membutuhkan effort yang terlalu besar untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi terus yang kita percaya, kalau saya mulai dari satu produk dulu aja nih, kayak masker nih. Saya sekarang jadi brand ambassador salah satu produk masker. Terus saya juga jadi marketingnya teman-teman. Ya alhamdulillah gitu, ada penghasilan tambahan, rezeki tambahan tetap gitu. Selain kita menjaga silaturahmi dengan rekan-rekan, kita juga bisa sambil jualan gitu. Dikontakin lah teman-teman kita misalnya, apa kabar misalnya. Terus ya akhirnya ujung-ujungnya mau nggak, perlu nggak, misalnya masker. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman. Jadi buat usaha itu menyenangkan dulu teman-teman, menyenangkan dulu. Apa yang kita lakuin itu seneng gitu, passionate gitu, bersemangat kita melakukannya. Kemudian cari sumber usaha atau barang untuk usaha kita itu yang dekat gitu dengan kita gitu, resourcesnya, sumber dayanya itu dekat dengan kita, sehingga kita tidak perlu effort besar untuk mendapatkan barang tersebut. Kalaupun kita masih jadi karyawan atau jadi profesional, tetap kita masih bisa bekerja dengan baik tanpa meninggalkan kewajiban kita gitu teman-teman. Jadi kalau mau jadi usaha, kalau mau punya usaha, jadi pengusaha, punya side job, mulai dari sekarang, mulai dari yang paling dekat dengan kita gitu teman-teman. Misalnya lagi teman-teman hobi masak gitu, istri misalnya hobi masak. Dan penting juga loh teman-teman, melibatkan keluarga itu penting teman-teman, karena orang terdekat kita yang paling bisa kita percaya itu ya keluarga. Jadi sebelum kita berbisnis sama orang lain gitu, siapa di luar sana, kita harus punya ikatan. Maksudnya ngajak dulu, yang pertama kita ajak bisnis itu keluarga, bisnis itu usaha itu keluarga yang lebih kita percaya. Kayak saya misalnya, istri passionnya kan sekarang lagi punya usaha merchandise nih teman-teman, kayak apa ya, souvenir buat wisuda, terus ada boneka-boneka piala, kemudian bikin juga buket bunga, terus ada buket dari uang gitulah teman-teman. Emang istri saya jiwa seninya, kreativitasnya tinggi teman-teman, beda dengan saya lah.
Jadi kita endorse teman-teman, kita sisihkan selain dari uang kebutuhan, misalnya kebutuhan sehari-hari, uang bulanan, kita sisihkan juga, kita endorse juga buat modal istri kita, misalnya usaha, kita support terus, kita dukung. Nah itu juga penting teman-teman. Terus misalnya kebetulan orang tua saya punya usaha tas, jadi orang tua itu sudah mungkin hampir sekitar 8 tahun buka usaha tas. Usahanya itu jadi Maklun misalnya ada salah satu brand tas besar di Bandung. Rata-rata kan mereka tidak bisa mengerjakan semua produksi tasnya sendiri, biasanya dia dilempar ke subkon penjahit kecil gitu teman-teman. Nah salah satu yang dapat pekerjaannya itu orang tua, itu yang pertama. Terus kemudian orang tua saya juga ini bikin produk desain sendiri teman-teman, tas sendiri. Nah desain sendiri, olah sendiri, terus jual. Nah saya juga membantu menjualkan. Cuman memang di kondisi sekarang challenge saya itu karena brand tas itu banyak, terus model-model di luar sana juga banyak yang lebih bagus. Jadi itu challenge ya teman-teman. Nah tapi tetap yang terutama itu yang paling dekat dengan kita, keluarga kita libatkan. Terus potensi apa yang dalam keluarga kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, om kita, paman kita, semuanya lah kita libatkan gitu teman-teman. Kita ajak dulu usaha. Kalau itu sudah terjalin, barulah kita berani interaksi dengan orang. Kita punya fondasi yang kuat gitu. Fondasi yang kuat kita itu tetap keluarga. Jadi nanti sehebat apapun kita, fondasi kita harus tetap dibangun itu keluarga. Jangan sampai fondasinya kita kurang kuat sehingga kita berbisnis malah keluarga kita terabaikan misalnya, dan lain sebagainya lah yang kurang baik. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kapan kita mulai usaha? Sekarang, langsung dipikirin gitu, sekarang saatnya. Apa usaha kita, apapun itu yang resourcesnya, sumber daya dekat dengan kita gitu teman-teman, yang terjangkau lah sama kita gitu. Terus dengan siapa kita usaha? Dengan keluarga dulu pertama itu dengan keluarga dulu, keluarga inti lah, istri, orang tua, anak misalnya. Itu dipikirkan gitu. Kemudian butuh modal misalnya berapa, jangan dulu pikir modal lah. Yang penting usaha itu kita senang dulu ngelakuinnya, kita passionate, semangat ngelakuinnya. Itu dulu teman-teman, dicari dulu. Begitu sudah nanti kita scale up ke level berikutnya. Nah nanti itu baru teknis. Kita harus mengerti juga metode pemasarannya, marketingnya, bagaimana caranya, ini itu mah nanti aja teman-teman. Kalau sekarang momennya buat semuanya yang dengerin video ini, tetap kapan mulai usaha? Sekarang teman-teman, semangat semuanya. Saya juga menyemangati diri saya, yang menyemangati teman-teman di sana, di luar sana. Ayo kita sama-sama bangun usaha gitu. Inilah momennya gitu, inilah saatnya. Bukan untuk kita merasa takut karena ada pandemi ini, tapi kita harus merasa lebih tertantang gitu, punya motivasi lebih untuk effort kita lebih untuk bekerja mencari nafkah. Gitu mungkin teman-teman. Terima kasih teman-teman ya sudah mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat teman-teman. Terima kasih, see you next video. Bye bye, arigato.